Shalom Besti, setelah air besar akhirnya surut, sekarang Nabi Nuh dan seluruh keluarga keluar dari Bahtera. Hore! Mochi si pudel hitam langsung lompat keluar sambil mengendus-ngendus tanah. Wah, akhirnya gak bau kandang lagi. Chopper si pudel coklat muda malah berguling-guling di rumput. Aku tidak akan tidur dekat kambing lagi. Tapi di balik suasana lucu ini, Tuhan memberikan janji indah yang penuh harapan untuk dunia. Yuk, kita lanjut baca Alkitab bersama dan lihat pelajaran keren apa yang Tuhan siapkan hari ini. Kejadian 9 ayat 1 sampai 29. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain,
dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Setelah air bah berakhir, Tuhan memberkati Nabi Nuh dan keluarganya, serta memerintahkan mereka untuk memenuhi bumi kembali. Tuhan juga membuat perjanjian dengan manusia dan semua makhluk hidup bahwa Dia tidak akan lagi memusnahkan seluruh bumi dengan air bah. Sebagai tanda janji itu, Tuhan menaruh pelangi di langit. Setiap kali pelangi muncul, itu mengingatkan bahwa Tuhan setia pada janjinya. Di bagian akhir pasal, diceritakan bahwa Nuh menanam kebun anggur. Terjadi sebuah peristiwa yang mengajarkan pentingnya menghormati orang tua dan memperlakukan sesama dengan sikap yang benar. Jadi, Tuhan itu selalu setia pada janjinya, dan kita diajak untuk hidup dengan hormat, taat, dan saling menghargai. Sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Dengan penuh rasa syukur, kita akan mengucapkan terima kasih atas kasih, perlindungan, dan kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan kesetiaan-Mu yang kami pelajari dari Kejadian pasal 9. Terima kasih karena Engkau selalu memegang janji-Mu seperti pelangi yang menjadi tanda perjanjian-Mu dengan Nuh dan seluruh bumi. Tolong kami untuk selalu percaya kepada-Mu, hidup taat kepada firman-Mu, serta menghormati dan mengasihi sesama. Ajarlah kami untuk bersyukur atas setiap berkat yang Engkau berikan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Besti, sampailah kita di akhir kisah Kejadian pasal 9. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan setia pada janjinya, bahkan sampai memberikan pelangi sebagai pengingat yang indah. Jadi, kalau nanti melihat pelangi di langit, jangan cuma bilang, "Wah, bagus ya," tapi ingat juga bahwa Tuhan selalu setia dan mengasihi kita. Mochi dan Chopper juga sudah selesai mendengarkan cerita hari ini. Mungkin sekarang mereka sedang sibuk mencari cemilan dan menghitung berapa banyak cheesecake yang bisa mereka makan. Terima kasih banyak sudah menonton, mendengarkan, dan belajar firman Tuhan bersama. Jangan lupa untuk terus semangat membaca Alkitab, karena masih banyak kisah seru yang bisa kita pelajari bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.